Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saya Faika Mera Fazila, peserta Leksan Bedas 2025 SMP Negeri 1 Solokan Jeruk, Ciberayom 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerpen karangan saya sendiri yang berjudul Jakarta yang Sepi. Zara menatap nanar kardus-kardus yang tertumpuk di sudut kamar. Biasanya, di minggu-minggu menjelang Idul Fitri, kardus-kardus itu akan penuh sesak dengan pakaian baru, oleh-oleh khas Jakarta untuk sanak saudara di kampung halaman, dan tentu saja, biskuit kaleng aneka rasa. Tapi tahun ini, kardus-kardus itu kosong melompong, sama kosongnya dengan hatinya. Jakarta terasa begitu sunyi menjelang Lebaran. Jalan-jalan yang biasanya mulai dipadati pemudik justru tampak lenggang. Suara takbir dari masjid-masjid mulai sayup-sayup terdengar, menusuk relung hati Zara. Biasanya, suara takbir itu disambut dengan riuh rendah persiapan mudik di rumahnya. Ayah akan sibuk mengecek mobil, ibu akan memasak rendang dan opor dalam jumlah besar, dan Zara sendiri akan bersemangat membantu membungkus hadiah untuk para sepupunya. Namun, Idul Fitri kali ini terasa pahit. Kebangkrutan usaha ayahnya beberapa bulan lalu telah mengubah segalanya. Mobil yang biasanya setia mengantar mereka mudik, kini sudah tidak ada. Uang untuk membeli tiket kereta api pun tak cukup. Impian untuk berkumpul dengan kakek, nenek, dan sepupu di kampung halaman pupus sudah. Sejak keputusan pahit itu diumumkan, Zara jadi lebih pendiam dan mudah marah. Ia sering membentak ibunya hanya karena hal sepele, atau mengabaikan ajakan ayahnya untuk sekedar menonton televisi bersama. Rasa kecewa dan marah bercampur aduk di hatinya. Ia merasa Idul Fitri tahun ini tidak adil. Kenapa harus dia yang tidak bisa merasakan kebahagiaan mudik seperti teman-temannya? Zara, ayo bantu ibu membuat kue kering, ajak ibunya suatu sore dengan nada lembut. Zara yang sedang asyik menggulir layar ponselnya hanya mendengus. Nggak mau bu, nggak semangat. Ibunya menghela nafas pelan. Ibu tahu kamu kecewa, nak. Tapi bukan berarti kita tak bisa merayakan Idul Fitri di sini. Kita tetap bisa membuat makanan enak, memakai baju bagus, dan saling memaafkan. Tapi kan gak sama, Bu, sentak Zara. Lalu beranjak masuk ke kamar dan membanting pintu. Air matanya akhirnya tumpah. Ia membayangkan tawar yang para sepupunya di kampung. Aroma masakan nenek dan hangatnya pelukan kakek. Semua itu terasa begitu jauh dan tidak mungkin ia raih tahun ini. Di malam takbiran, Zara hanya mengurung diri di kamar. Ia bisa mendengar sayup-sayup suara takbir dari masjid terdekat, tapi hatinya tetap terasa kosong. Ayah mengetuk pintunya perlahan. Zara, nak, boleh ayah masuk? Dengan enggan, Zara membuka pintu. Ayahnya tampak lelah, tapi matanya memancarkan kehangatan. Ayah tahu kamu sedih, kata ayahnya sambil duduk di tepi ranjang Zara. Ayah juga sedih, nak. Sangat sedih karena tidak bisa membawa kamu dan ibu pulang kampung tahun ini. Zara hanya diam, menundukkan kepalanya. Tapi Zara lanjut ayahnya, menggenggam tangan putrinya. Kebahagiaan Idul Fitri itu tidak hanya tentang mudik atau baju baru. Yang lebih penting adalah kebersamaan kita, rasa syukur kita, dan hati yang bersih setelah berpuasa sebulan penuh. Ayahnya menarik nafas sejenak. Mungkin tahun ini kita tidak bisa bertemu keluarga di kampung. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berbagi kebahagiaan di sini. Kita bisa mengunjungi tetangga, bersilaturahmi dengan teman-teman, atau bahkan membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Kata-kata ayahnya perlahan meresap ke dalam hati Zara.
Ia mulai menyadari bahwa kemarahannya tidak akan mengubah keadaan. Justru, kemarahannya hanya akan membuat suasana Idul Fitri di rumah semakin suram. Pagi Idul Fitri tiba. Zara bangun dengan perasaan yang sedikit lebih tenang. Ia melihat ibunya sudah menyiapkan sarapan sederhana namun istimewa. Ayahnya tersenyum lembut padanya. Setelah sholat Id di dekat masjid rumah, mereka bertiga duduk bersama di ruang tamu. Tidak ada opor ayam atau rendang seperti biasanya. Hanya ada lontong sayur dan beberapa jenis kue kering buatan ibu. Namun, kehangatan terasa begitu kental di antara mereka. Siang harinya, mereka mengunjungi beberapa tetangga yang tidak mudik. Zara melihat senyum tulus di wajah para tetangga saat menerima kunjungan mereka. Ia bahkan sempat tertawa saat bermain dengan anak-anak tetangga. Sore harinya, ayahnya mengajak Zara dan ibunya untuk berbagi makanan dengan beberapa keluarga kurang mampu di sekitar rumah. Zara melihat betapa bahagianya orang-orang itu setelah menerima bantuan sederhana dari mereka. Di malam harinya, sebelum tidur, Zara memeluk kedua orang tuanya. Maaf ya, ayah, ibu, Zara sudah marah-marah terus, ucapnya tulus. Ayah dan ibunya membalas pelukannya dengan erat. Tidak apa-apa sayang, kami mengerti, kata ibunya lembut. Zara tersenyum. Ia menyadari bahwa Idul Fitri kali ini memang berbeda. Tidak ada kemeriahan mudik, tidak ada kumpul keluarga besar. Namun, ia menemukan makna Idul Fitri yang lebih dalam tentang kebersamaan dalam kesederhanaan, tentang rasa syukur, dan tentang berbagi kebahagiaan dengan sesama. Jakarta yang tadinya terasa sepi, kini terasa lebih hangat karena kehadiran cinta dan pengertian di antara keluarganya. Dan Zara belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu harus dicari jauh di kampung halaman.